Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rahma Padilla Siregar dengan NIM 0306212169 dari Prodi PGMI 2. Kali ini saya akan membahas tentang anatomi organisasi dan perilaku organisasi. Nah, anatomi adalah komponen-komponen yang menjadi penggerak, sedangkan organisasi adalah proses penggabungan para individu atau kelompok-kelompok untuk melakukan sesuatu ataupun menjalankan tugas-tugas yang berkaitan dengan memberikan saluran terbaik untuk pemakaian yang efisien, sistematis, positif, dan terkoordinasi dari usaha yang tersedia untuk mencapai tujuan yang sama. Nah, organisasi diibaratkan seperti sapu lidi. Jadi, anatomi organisasi merupakan komponen-komponen penting dalam organisasi yang berfungsi sebagai motor organisasi, sedangkan kepemimpinan merupakan otak yang menggerakkan suatu organisasi pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, pendekatan dalam anatomi organisasi memungkinkan pengembangan gambaran holistik dan akan memungkinkan bisnis mencapai kinerja yang lebih tinggi, serta mengenali masalah dan kesulitan dengan mempertimbangkan patologi dan penyakit organisasi. Nah, adapun komponen-komponen organisasi yaitu yang pertama, struktur organisasi. Nah, yaitu yang menunjukkan bagaimana tugas, tanggung jawab, dan wewenang dibagi dan diatur dalam organisasi. Yang kedua, adanya proses dan prosedur, yaitu metode dan prosedur yang digunakan untuk menjalankan aktivitas organisasi. Nah, yang ketiga yaitu adanya kepemimpinan, yaitu proses mempengaruhi dan memandu anggota organisasi untuk mencapai suatu tujuan. Dan yang keempat, adanya sumber daya manusia, yaitu karyawan atau personel yang bekerja dalam suatu organisasi. Yang kelima, adanya budaya organisasi, yaitu kumpulan nilai, kepercayaan, norma, dan praktik yang menjadi ciri khas organisasi. Nah, perilaku organisasi adalah studi tentang bagaimana individu dan kelompok berperilaku dalam konteks organisasi, di mana bidang ini memadukan berbagai disiplin ilmu seperti psikologi, sosiologi, antropologi, dan ilmu manajemen untuk memahami, memprediksi, dan mengendalikan perilaku manusia dalam lingkungan kerja. Nah, adapun tujuan utama dari perilaku organisasi adalah untuk meningkatkan efektivitas organisasi dan kesejahteraan anggotanya. Kebutuhan dalam mengikuti organisasi ada beberapa aspek. Yang pertama yaitu kebutuhan fisik, di mana kondisi fisik yang baik untuk menghadapi berbagai tuntutan organisasi, seperti menghadiri rapat, berpartisipasi dalam acara, atau bekerja secara aktif dalam tim tersebut. Yang kedua itu rasa aman, di mana kita merasa aman mengikuti organisasi. Yang ketiga, kebutuhan sosial, di mana hubungan yang baik dengan anggota lain sangat penting dalam hal tersebut, di mana perasaan diterima, dihargai, dan diakui oleh sesama anggota organisasi dapat meningkatkan keterikatan dan kepuasan. Nah, keterampilan komunikasi yang baik dan kemampuan untuk bekerja dalam tim diperlukan agar individu dapat efektif berkolaborasi dan membangun hubungan yang baik dengan anggota lain. Yang keempat, yaitu penghargaan, di mana setiap anggota memerlukan pengakuan ataupun kontribusi mereka, baik melalui apresiasi verbal, penghargaan, atau bentuk pengakuan lainnya. Hal ini penting untuk mempertahankan motivasi dan komitmen anggota terhadap organisasi. Yang kelima, aktualisasi diri atau potensi diri. Yang terakhir, adapun aspek dari organisasi. Yang pertama yaitu adanya motivasi, yang kedua komunikasi, ketiga kepemimpinan, keempat resolusi, dan yang kelima
konflik. Nah, mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.